Lagi rame banget kasus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, mantan bos startup terbesar di Indonesia yang dulu dipuji karena dianggap membawa inovasi. Sekarang malah dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti sampai 5,6 triliun. Dan yang bikin publik makin bingung, ini bukan kasus biasa. Karena di tengah persidangan, Google sampai turun tangan. 3 petinggi Google bahkan hadir jadi saksi. Sementara di media sosial, orang mulai terbelah jadi dua kubu. Ada yang bilang, kalau memang terbukti, ya hukum harus jalan. Tapi ada juga yang bilang, kalau kebijakan gagal langsung dianggap korupsi, nanti siapa yang berani bikin inovasi? Ini bukan cuma soal laptop Chromebook, tapi tentang kekuasaan, teknologi, dan politik. Kasus Chromebook ini awalnya terlihat seperti proyek digitalisasi biasa. Pemerintah ingin sekolah-sekolah di Indonesia mulai masuk ke era teknologi. Laptop dibagikan, sistem pembelajaran dibuat digital. Saat pandemi datang, ide ini bahkan terdengar masuk akal. Karena sekolah dipaksa belajar online, sementara jutaan siswa belum punya akses perangkat memadai. Jadi waktu itu program digitalisasi pendidikan dianggap seperti jalan tol menuju masa depan pendidikan Indonesia. Di tengah proyek besar itu, nama Nadiem Makarim muncul sebagai simbol perubahan. Mantan bos startup, anak muda, dekat dengan dunia teknologi, dan dianggap membawa cara berpikir baru ke birokrasi. Banyak orang waktu itu berharap pendidikan Indonesia bakal berubah drastis. Bayangannya keren banget, sekolah makin modern, anak-anak belajar digital, guru lebih mudah mengajar. Pokoknya vibes-nya seperti Indonesia mau masuk education 5.0. Bahkan mungkin ada yang mikir habis ini tugas sekolah tinggal upload ke calls. Tapi masalah mulai muncul ketika proyek pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah diperiksa Kejaksaan Agung. Jaksa menilai ada dugaan pengarahan spesifikasi dan pengodisian agar sistem Chrome OS milik Google digunakan dalam proyek pengadaan tersebut. Dari sinilah kasus mulai berubah, yang awalnya program pendidikan berubah jadi kasus hukum nasional. Dan publik mulai bingung, karena laptopnya memang ada, programnya memang berjalan, tapi yang dipersoalkan adalah proses di belakang layar. Semakin sidang berjalan, kasus ini malah makin terasa seperti serial politik. Ada grup WhatsApp internal bernama Mas Menteri Core Team. Ada rapat Zoom tertutup. Ada dugaan pengarahan vendor. Ada tuduhan persekongkolan dengan Google. Bahkan 3 petinggi Google Asia Pasifik ikut hadir sebagai saksi meringankan. Jujur, ini bukan lagi sekedar cerita laptop sekolah. Ini sudah campur antara dunia startup, birokrasi negara, teknologi global, dan ruang sidang tipikor. Yang bikin publik makin terpecah adalah karena narasi kedua kubu sama-sama terdengar kuat. Jaksa bilang ada kerugian negara dan pengodisian proyek. Tapi pihak pembela bilang ini lebih dekat ke kebijakan teknologi yang diperdebatkan, bukan korupsi klasik. Bahkan muncul pertanyaan yang bikin banyak orang berpikir, kalau proyek digital gagal atau tidak cocok, apakah otomatis jadi tindak pidana? Nah, pertanyaan inilah yang bikin kasus ini jadi panas banget di media sosial. Dan di video ini kita bakal bahas semuanya pelan-pelan. Bukan buat membela siapapun, bukan juga buat menghakimi, tapi buat memahami. Gimana sebuah proyek pendidikan bisa berubah jadi kasus korupsi terbesar yang menyeret mantan Menteri Pendidikan. Awal mula proyek Chromebook. Program digitalisasi pendidikan sebenarnya bukan ide yang tiba-tiba muncul. Jauh sebelum kasus ini ramai, pemerintah memang sudah lama punya mimpi membawa teknologi ke sekolah-sekolah Indonesia. Banyak sekolah tertinggal secara digital. Guru masih mengajar dengan fasilitas minim. Siswa di beberapa daerah bahkan masih rebutan komputer. Jadi ketika pandemi datang dan sekolah dipaksa online, pemerintah merasa harus bergerak dengan cepat. Disitulah proyek pengadaan laptop mulai dijalankan. Nilainya fantastis, triliunan rupiah. Laptop dibagikan ke berbagai sekolah di Indonesia lewat program digitalisasi pendidikan. Dan salah satu perangkat yang dipilih adalah laptop berbasis Chromebook.
Chromebook sendiri adalah laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS milik Google, berbeda dengan laptop biasa yang pakai Windows. Chromebook lebih bergantung pada internet dan ekosistem cloud Google. Nah, di atas kertas sebenarnya Chromebook punya beberapa kelebihan. Harganya relatif lebih murah, sistemnya ringan, maintenance-nya lebih mudah, cocok untuk pembelajaran online dan administrasi sekolah berbasis digital. Bahkan di beberapa negara, Chromebook memang banyak dipakai di dunia pendidikan. Jadi pilihan ini awalnya terlihat masuk akal. Ibaratnya kalau sekolah cuma butuh kendaraan buat antar jemput anak, Chromebook dianggap seperti mobil irit bensin, bukan mobil sport. Tapi masalah muncul. Banyak daerah belum punya internet yang stabil. Bahkan ada sekolah yang sinyalnya aja masih rebutan. Dan karena Chromebook sangat bergantung pada koneksi internet, muncul kritik bahwa perangkat ini tidak cocok untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi publik mulai bertanya, kenapa pilih perangkat yang sangat bergantung internet di negara yang internetnya belum rata? Dari sinilah penyelidikan mulai berkembang. Kejaksaan Agung menilai ada dugaan bahwa pemilihan Chrome OS bukan sekedar keputusan teknis biasa. Jaksa menduga sejak awal ada pengondisian agar ekosistem Google dipilih dalam proyek pengadaan. Bahkan muncul dugaan adanya pengarahan spesifikasi dan vendor tertentu. Dan ketika tuduhan itu mulai dibuka ke publik, proyek pendidikan ini berubah total jadi kasus hukum besar. Yang menarik, di titik ini sebenarnya publik masih bingung, karena laptopnya nyata, sekolahnya ada, programnya benar-benar berjalan. Jadi pertanyaannya bukan proyeknya fiktif. Kenapa Google ikut masuk ke persidangan? Biasanya kalau ada kasus korupsi di Indonesia yang muncul di sidang itu kontraktor lokal, penjabat atau saksi internal kementerian. Tapi kasus Chromebook beda level. Karena di tengah persidangan, 3 petinggi Google malah ikut hadir sebagai saksi meringankan. Dan jujur aja ini salah satu bagian yang bikin publik langsung bilang, oke, ini udah bukan kasus biasa. 3 orang itu adalah Scott Bowman, Cesar Sangupta, mantan wakil presiden Google, dan William Florence dari divisi pelatihan developer Google. Mereka hadir lewat Zoom dari Singapura. Bahkan jaksa sempat keberatan karena ada persoalan prosedur dan koordinasi antar negara. Tapi akhirnya hakim tetap mengizinkan pemeriksaan saksi berjalan. Dalam keterangannya, pihak Google membantah adanya kesepakatan khusus antara Google dan kementerian untuk memenangkan Chromebook. Mereka mengatakan hubungan yang terjadi hanya sebatas pengenalan produk dan komunikasi bisnis biasa. Menurut mereka, tidak ada deal rahasia untuk mengatur proyek pengadaan. Dari sisi pembela, kesaksian ini dipakai untuk menunjukkan bahwa pertemuan dengan Google bukan otomatis bukti korupsi. Tapi di sisi lain, jaksa melihat situasinya berbeda. Karena menurut dakwaan, justru sejak awal sudah ada upaya mengarahkan kajian teknis agar sistem Chrome OS dipilih. Jadi inti masalahnya bukan sekedar Google pernah bertemu kementerian, karena itu hal normal di dunia bisnis dan teknologi. Yang dipersoalkan adalah apakah hubungan itu mempengaruhi proses pengadaan secara tidak fair. Dan disinilah kasus ini mulai terasa abu-abu buat publik. Karena kalau perusahaan teknologi menawarkan produknya ke pemerintah itu sebenarnya biasa. Hampir semua vendor teknologi juga melakukan hal serupa. Ibaratnya kayak sales datang menawarkan produk ke kantor. Masalahnya jadi berbeda kalau ternyata spesifikasi tender sejak awal sudah dibuat mempengaruhi ke satu produk tertentu. Nah, itu yang sedang diperdebatkan di pengadilan. Semakin lama sidang berjalan, publik makin sadar bahwa kasus ini bukan sekedar soal laptop, tapi tentang hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi besar dunia, tentang seberapa besar big tech terhadap kebijakan negara, dan tentang pertanyaan yang mulai bikin banyak orang penasaran. Apakah ini murni korupsi? Atau konflik antar inovasi, teknologi, dan birokrasi hukum? Tuntutan 18 tahun yang bikin heboh. Puncak kehebohan kasus ini terjadi ketika jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara dan uang pengganti sampai 5,6 triliun. Begitu angka itu muncul, media sosial langsung meledak. Banyak orang bahkan harus baca ulang angkanya karena nominalnya terasa tidak masuk akal. 5,6 triliun. Dan dari sinilah muncul pernyataan emosional dari Nadiem yang viral di mana-mana.
Kenapa tuntutan saya lebih besar dari pembunuh dan teroris? Sudah mengetahui, jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Karena itulah tuntutan ini malah memunculkan gelombang simpati dari sebagian masyarakat. Bahkan beberapa tokoh publik dan konten creator ikut bersuara. Ada yang takut kasus seperti ini membuat profesional atau orang berintegritas jadi enggan masuk pemerintah.